Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Siti Dimasanda dari kelas 12B absen 31. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial membuat diagram pencar sampai regresi dan prediksi menggunakan aplikasi Microsoft Excel gitu. Sebelumnya perlu diketahui dulu kalau misalkan kita itu harus punya soalnya dulu gitu. Jadi soalnya itu sebagai acuan kita nih, kita mau cari apa aja sih gitu. Nah, kebetulan aku dapat data lamanya jam belajar yang dilakukan oleh 6 orang siswa dengan nilai yang diperoleh gitu. Nah, di sini tuh ada kayak beberapa perintahnya gitu yang harus kita cari. Jadi langsung aja kita masuk ke tutorial ya. Jadi aku mau jelasin dulu nih apa aja sih yang terdapat di dalam Microsoft Excel ini. Di sini ada data siswanya itu dari A sampai F, terus berbagai macam jam belajarnya sama nilai juga. Nah, perintahnya itu kita disuruh buatlah diagram pencar dengan langkah-langkahnya, lalu tentukan nilai korelasi dan jelaskan hubungan antara lamanya jam belajar dengan nilai yang diperoleh, lalu tentukan persamaan regresinya dan prediksikan nilai yang didapat jika siswa tersebut belajar selama 3 jam. Oke, jadi di sini kita harus udah salin soalnya dulu ya. Sini kan ada salin soal, ada diagram pencar, ada korelasi, ada regresi dan prediksi di berbagai sheetnya. Jadi di sini ada 4 sheet. Karena di sini aku udah udah masukin salin soalnya itu ke sini. Jadi kita langsung aja masuk ke diagram pencar. Nah, untuk kita masuk ke diagram pencar itu, di sini kan masih kosong ya teman-teman. Masih kosong, semuanya masih kosong. Jadi kita perlu salin di sini lagi. Nah, pertama kita salin dulu aja nih untuk judulnya, ada siswa jam belajar sama nilainya. Kita kontrol atau Ctrl plus C untuk copy. Kita pindahkan ini untuk ke sini, yaitu Ctrl plus V kayak gitu. Kalau misalkan memang kalian dapatnya kayak seperti ini, nah ini tuh nanti kita bisa rapihin ya. Nah, di sini baru kita salin soalnya dulu. Di sini kita masukin soalnya atau angka-angkanya. Nah, kan kalian lihat ya, di sini tuh ada tanda kosong. Di sini masih ada kosong. Ini itu gunanya kita itu harus tahu, teman-teman. Di sini tuh variabel bebas atau X atau variabel terikatnya atau Y itu yang mana? Jadi kalau misalkan variabel bebas itu atau variabel X itu variabel yang mempengaruhi. Kalau misalkan variabel terikat atau variabel Y itu adalah variabel yang dipengaruhi gitu. Jadi kita lihat dulu nih antara jam belajar sama nilai mana sih yang mempengaruhi gitu. Kita lihat dulu nih apakah jam belajar yang mempengaruhi atau nilai yang mempengaruhi gitu. Nah, di sini konteksnya karena dilihat kalau misalkan kita logikain, nilai kita itu akan berpengaruh seberapa banyaknya kita belajar kan. Nah, berarti otomatis X itu adalah jam belajar karena jam belajar itu akan mempengaruhi nilai yang kita dapat. Gitu. Jadi variabel X itu adalah jam belajar. Kita bisa tambahin X. Lalu di sini kita bisa tambahin Y. Nah, karena kalau misalkan kita ngerasa kurang rapi nih, masih ada tabel yang kayak kosong atau mengganggu, kita bisa nih blok si siswa sama satu tabel di bawahnya, lalu kita merge and center. Ini gunanya biar dia itu nggak dipisahkan sama tabelnya gitu. Jadi dijadiin satu aja gitu. Kalau yang ini nggak usah. Nah, di sini masih ada kosong. Di sini gunanya adalah pasangan variabel X, Y. Jadi di sini itu gunanya nanti angka yang ada di X sama Y itu kita jadi satu untuk mempermudah kita membuat diagram pencar itu. Yang di sini kita bisa ke atasin teman-teman pakai ini. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke diagram pencar, kita tuh harus
mengurutkan data dari yang terkecil sampai terbesarnya, dari yang terendah sampai tertingginya. Kenapa? Ini tuh untuk memudahkan kita membuat diagram itu sendiri dan memudahkan kita untuk mencari korelasi, regresi, dan prediksi. Kalau misalkan nilainya itu dari yang terkecil, itu kan bisa menggambarkan kayak strukturnya itu lebih rapi ya, dari yang terkecil sampai terbesar. Jadi kayak bisa dibilang berurutan gitu, terurut gitu. Nah, caranya itu kita bisa blok dari yang A sampai dari kolom A sampai kolom C, dari baris 6 sampai ke baris ke-11. Kalau misalkan kita udah blok seperti ini, kita masuk ke sort and filter. Lalu kita pakai yang custom sort. Kayak gitu. Nah, teman-teman, kalau misalkan di sana kalian masih ada tanda cetak seperti ini, itu kalian offin aja. Biar kita tuh bisa fokus sama angkanya gitu. Kita mau dari yang terendah dari mana dulu, kayak gitu. Terus bisa sesuai gitu angkanya yang kita mau. Nah, kita itu urutin dari yang X karena emang kita fokusin itu dari yang terendahnya itu yang X karena kan variabel bebasnya X kan. Jadi otomatis harus dia yang terendahnya. Jadi biar si Y-nya itu mengikuti si X-nya. Kayak gitu. Jadi kita oke. Nah, di sini udah otomatis mengikuti dari yang terkecil. Bisa kita lihat dari nomor 1 sampai nomor 6. Nah, di sini Y-nya itu kan dipengaruhi dari X. Ya, berarti dia ngikut X-nya. Kayak gitu, sama juga sih siswanya. Kalau misalkan kalian udah di titik ini, berarti kita udah bisa ngelanjutin membuat diagram pencarian. Kayak gitu. Nah, di sini kita isi dulu nih variabel bebasnya itu berarti jam belajar ya. Atau bisa kita bilang X atau sama dengan jam belajar. Lalu variabel terikatnya itu sama dengan Y atau nilai. Sebelum kita masuk ke sana, kita bisa masukin nih pasangan variabelnya dulu ya. Nah, untuk pasangan variabelnya itu, teman-teman kita menggunakan rumus Excel aja. Perlu diketahui ya, untuk seluruh rumus Excel itu harus diawali dengan tanda sama dengan, biar rumusnya itu keluar. Seperti itu. Jadi kita masukin aja dulu pasangan variabelnya, yaitu sama dengan, karena semua rumus itu harus sama dengan, lalu tanda petik, terus tanda dalam kurung, petik lagi, lalu tanda dan, terus pencet X-nya. Setelah itu kita masukin tanda dan, terus tanda petik, habis itu koma, tanda petik lagi, tanda dan, kita masukin ke sini, lalu tanda dan lagi, tanda petik, lalu enter, tanda petik lagi. Nah, di sini udah langsung masuk nih angkanya yang kita perluin. Jadi kan kita mau 1,50. Ya udah, berarti ini udah langsung otomatis 1,50. Nah, untuk selanjutnya itu kita tuh nggak perlu yang namanya ulang rumus lagi kayak di awal. Kita langsung masukin aja. Ini kita arahin kursor ke kanan bawah, lalu kita tarik yang tanda plus ini ke bawah. Udah, dia langsung otomatis kayak gitu. Tapi perlu diketahui ya, itu tanda panahnya itu tanda panah hitam, bukan tanda panah putih atau tanda panah seperti ini, tapi tanda panah hitam sampai ke bawah seperti ini. Oke, karena sudah seperti yang ada di tabel, kita bisa langsung ke diagram pencarnya. Nah, gimana caranya? Kita blok dulu nih angka-angka yang ada di sini, tapi cuman di X dan Y aja ya. Lalu kita klik yang insert, lalu kita klik yang si scatter. Sorry, ini lain. Ini yang scatter di paling bawah. Kita pencet yang ini. Nah, sebenarnya ini tuh sudah jadi teman-teman. Tapi biar kita tuh lebih lebih lengkap, kita pakai quick layout. Kita pakai ini. Di sini tuh ada macam-macam diagram scatternya gitu. Ada diagram pencarian, ada banyak variannya. Kita pilih yang layout 9. Kenapa sih kita pakai yang layout 9? Karena di sini tuh udah include jawaban dari si korelasi sama si regresi yang ini. Nanti kita akan tahu kenapa kita pakai ini. Lalu yang hal-hal yang nggak penting ini kita bisa hapus saja. Nah, udah selesai. Dan di sini itu udah langsung ada chart title. Chart title ini adalah judul dari diagram pencar. Kita bisa namain diagram pencar kita itu yaitu diagram pencar jam belajar dan nilai yang diperoleh
siswa. Di sini udah kita tulis judulnya. Nah, di sini itu adalah garis Y, dan di sini adalah garis X. Nah, di sini bisa kita namain nih. Kalau misalkan di garis Y itu kan berarti nilai ya. Sorry, kita blok dulu. Jadi kita bisa namain nilai. Setelah itu, yang ini bisa kita namain jam belajar. Karena di sini posisinya X ya. Oke. Nah, di sini tuh di sini tuh kita angkanya bisa di-adjust. Caranya tuh gimana? Caranya tuh kita tinggal klik 2 kali. Nah, di sini tuh udah ketahuan kan. Nah, kalau misalkan udah seperti ini, untuk bisa rapi ya diagram penjara, itu tuh kita pilih angka untuk X sama Y itu minimal itu 1 angka di bawahnya, kayak gitu. Atau 5 angka di bawahnya. Jadi 1 sampai 5 angka di bawahnya. Nah, kita lihat nih di X, nilai angka terkecil itu kan 1. Berarti nilai di bawah 1 kan 0. Ya udah, berarti di sini kan udah 0 ya. Berarti ini udah benar. Nah, kita lihat yang di Y. Kalau di Y itu kan nilai paling rendahnya itu 50 ya. Nah, kalau misalkan kalau kita lihat sekarang kan ini kayak kurang rapi ya, kayak masih berdempet. Nah, biar kita bisa rapi, itu kan ambil beberapa angka di bawahnya. Nah, sekarang aku mau ambil 5 angka di bawahnya. Jadi 5 angka di bawah 50 adalah 45. Nah, di sini kita tinggal tulis aja 45. Oke. Nah, di sini itu udah kelihatan ya teman-teman rapinya. Jadi kayak kelihatan nih jaraknya kayak gitu. Kalian bisa adjust segala macam. Ini kita pindah ke tengah. Oke, di sini sebenarnya udah selesai ya bagian-bagiannya. Nah, setelah itu karena udah tahu seperti ini, nah sekarang ini kita bisa tahu nilai-nilainya. Kalau nilai terendah X ini itu adalah nilai terendah yang ada di tabel. Berarti nilai terendah X saya adalah 1. Kita bisa isi di sini ya. Nah, kalau misalkan dibuat di bar diagram, kita lihat nilai terendah X itu berapa di diagram. Di sini adalah 0. Berarti kita tulis 0. Di sini juga nilai tertingginya X itu berapa? 100. Di sini juga nilai tertingginya 105 di dalam diagram. Y-nya juga nilai terendah Y-nya itu di tabel adalah 50. Kalian bisa sesuaikan aja ya sama tabel-tabel kalian. Di diagramnya itu sorry. Ini X ya. Ini maaf. Ini berarti nilai tertingginya itu adalah yang diagram itu 7. Oh ya, sorry. Ini salah juga. Bukan 100 ya teman-teman. Nilai tertingginya adalah 6. Karena kan 6 siswa ya. Jam belajarnya ada 6 jam juga sih. Terus habis itu nilai terendahnya itu 50. Nilai tertingginya dan nilai dalam diagramnya itu 100. Terendahnya 45. Sorry ya teman-teman. Terus yang ini nilai tertinggi Y-nya itu di sini adalah 100. Nilai tertinggi di sini adalah 105. Oke, kita sudah 105. Oke, di sini kita udah selesai ya. Dimana diagram bicara kita udah selesain. Jadi seperti ini. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Di sini kan ada Y sama dengan 10,69X plus 36,30,34. Ini kita gunain untuk regresi dan prediksi nanti. Nah, kalau di sini itu adalah jawaban dari si regresinya. Korelasinya. Jadi, di sini kita itu bisa tahu korelasinya itu berapa sih di diagram ini. Jadi kita tuh sebagai patokan. Nanti di bagian sheet korelasi kita tuh jawabannya benar atau enggak. Caranya kita tulis aja dulu sini R lalu sama dengan. Nah, karena di sini kan R itu kan pangkat 2 ya. Jadi, ini kan di sini R kuadrat. Nah, kalau misalkan kita mau tahu nih angka aslinya, itu berarti kan di akar kan. Nah, kalau untuk rumus akar atau tanda akar itu di sini kita bisa pakai shortcut itu yaitu SQRT. Nah, ini dia teman-teman. Lalu kita bisa tuh masukin angkanya. Berarti kan 0,9675. Lalu kita tutup. Lalu kita enter.
Nah, berarti korelasinya itu adalah 0,983616. Nah, ini bisa kita masukin ke dalam tabel yang di sini. Jadi korelasinya itu adalah sebesar 0,983616. Oke, sudah selesai. Nah, kita udah tahu nih korelasinya tuh berapa sebenarnya. Nah, udah kita bisa lanjut aja nih teman-teman ke korelasi. Oke, teman-teman. Jadi di sini kita udah masuk ke korelasi ya. Nah, di sini itu kita bisa salin soalnya langsung ke sini. Kayak gitu. Jadi kayak dari diagram belajar ini kita langsung aja CTRL plus C, lalu kita langsung masukin ke sini CTRL plus V. Jadi nanti mereka itu langsung udah ada si soalnya kayak gitu. Kita masukin soalnya yang udah di rata-rata ya. Udah di rata-rata, udah dari terkecil sampai ke terbesar udah kita short and filter. Nah, di sini kita itu perlu yang namanya rata-rata dari si jam belajar sama nilainya. Kenapa? Karena di rumus korelasi itu ada X bar. Nah, X bar ini adalah rata-rata. Kayak gitu. Jadi emang rumusnya tuh ya X min X bar atau X min rata-ratanya. Nah, gimana sih caranya? Kita itu bisa blok si angka ini sampai ke rata-rata. Lalu kita pindah ke auto sum. Kita pilih average atau rata-rata. Enter. Ini udah rata-rata dari si jam belajarnya. Lalu kita bisa pakai yang kayak awal tadi, pakai tanda plus ini ke kanan. Sorry. Perlu dikatakan ya, kalau misalkan mau kita ke blok ke kanan itu pastiin kita nih tabel yang mau kita samain gitu. Jangan kayak tadi, itu kan tadi di blok ya. Kayak gini. Ini kita ke sana. Oke, udah. Jadi ini hasil rata-rata dari si nilainya. Nah, sekarang kita masuk ke tabel yang ini. Nah, ini kan masih kosong ya. Ini kita tinggal samain aja. Tadi kan kita udah dapat nih 3,33. Ya udah, kita masukin aja di sini angkanya 3,33. Kita ambil dua angka di belakangnya. Di sini juga 71,67. Oke, sudah. Nah, di sini kita bisa masukin rumusnya. Jangan lupa ya, kita pakai sama dengan. Oke, sama dengan X-nya kita klik. Oke, dikurang sama yang di sini rata-ratanya. Nah, sebelum kita enter, kita tuh pastiin untuk kita masukin dulu nih tanda dolar di sini. Supaya angkanya itu bisa sesuai sama kemauan kita. Kayak gitu. Kalau misalkan kita nggak taruh dolar ya, itu bisa kemungkinan besar itu angkanya tuh kayak nggak sesuai gitu dan mungkin nggak rapi ya gitu. Jadi kita tandain tanda dolar di sini. Lalu kita enter. Udah. Nah, setelah itu kita gunain lagi cara yang tadi. Kita arahin kursor kita ke tanda bawah, lalu kita bawain ke bawah. Kita tarik ke bawah. Sudah, ini udah jadi. Yang si X-nya, sekarang kita pindah ke Y. Sama aja caranya, sama dengan Y-nya itu dikurang sama si rata-ratanya. Nah, jangan lupa kita tandain di sini. Tanda dolar. Setelah itu, kita enter. Udah jadi. Seperti itu, teman-teman. Gampang banget ya. Nah, habis itu kita tarik lagi ke bawah deh, pakai tanda yang plus hitam ini. Oke, sudah selesai. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, lalu setelahnya kita masuk ke tabel sebelahnya nih, yaitu X min X bar pangkat 2. Caranya gimana sih? Sama dengan, nah, itu kita nggak usah cari-cari lagi nih, karena kan udah jawabannya kan. Ini kan jawaban dari X min X bar, berarti ya udah ini aja kita pangkatin 2. Nah, ini kita klik, lalu kita ambil tanda V yang kayak ke bawah gini, sama 2. Nah, ini itu adalah tanda matematika di dalam Excel, itu artinya pangkat 2. Lalu kita enter. Udah. Setelah itu kita masukin lagi yang tanda plus hitam ini ke bawah. Ya, sama seperti ini juga. Yang Y-nya itu kita masukin. Yaitu yang jawaban ini kita tambahin tandanya, lalu kita enter. Lalu kita tarik lagi ke bawah. Udah. Lalu setelah itu kita masuk nih
ke tabel yang terakhir di korelasi, yaitu X min X bar dikali Y min Y bar. Ya udah, kita langsung aja sama dengan, nah ini kalian jangan sampai salah ya, jangan pakai gunain yang ini, jangan pakai angka yang ada di sini, tapi kita pakai angka yang ada di awal tadi, karena kan ditanyakan X min X bar kan, berarti ya pakai ini. Ya udah, berarti kita anak ini, terus kita pencet bintang. Lalu kita klik yang ini. Bintang itu adalah tanda kali di dalam matematika di Excel. Lalu kita klik enter. Selesai, lalu kita drag ke bawah. Sorry, salah. Nah, jangan saya salah teman-teman ininya, tandanya. Udah selesai, seperti itu. Nah, ini udah jadi nih tabelnya. Nah, karena kita udah selesai nih tabelnya, sekarang kita itu butuh ngejumlahin si yang ini. Seperti itu. Jadi di sini itu kita jumlahin. Jadi di sini kan tabelnya tuh udah ini ya, udah lengkap. Nah, sekarang kita itu ngejumlahin si yang tabel ini. Kenapa? Karena nanti angka yang ada di jumlahnya itu kita pakai untuk dirumus gitu. Nah, di sini angkanya kita cuman jumlahinnya cuman di kolom F, G sama H. Kolom D sama E itu ngebantu kita untuk dapetin jawaban di F, G sama H. Nah, kolom F, G sama H itu ngebantu kita untuk dirumus korelasinya gitu. Nah, caranya gimana? Caranya kita klik di sini. Kita klik, kita blok sampai ke jumlah. Lalu kita pencet yang auto sum. Nah, ini udah jumlahnya. Nah, kita udahin lagi pakai cara yang tadi. Kita klik, kita arahin kursor ke bawah, ke tanda plus. Nah, gitu. Udah langsung tahu jawabannya gitu. Nggak harus kita rumus lagi dan segala macamnya. Oke, karena kita udah tahu nih jawabannya, kita langsungin aja masukin di rumusnya. Nah, di sini itu tuh pakai rumus manual atau kita ketik manual. Di sini kan tulisannya X min X bar kali Y min Y bar. Berarti kita tulis aja 206, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 6. Ini juga. Nah, di sini tuh kan X min X bar pangkat 2 sama Y min Y bar pangkat 2. Ya udah, berarti kita langsung aja X min X bar berapa? Yang ini pangkat 2. Ya udah 19, berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ya, tiganya. Berarti 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu dikali tanda ini sama ini 2283,333. Udah, kita masukin aja di sini. Nih, kita masukin. Udah, kita lebarin aja ya, teman-teman. Nah, nih. Berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Sorry. 283, 2283, 228. 1, 2, 3. Nah, sebenarnya untuk angkanya itu kalian bisa pakai ya 2 angka di setelah koma atau beberapa angka di setelah koma, itu terserah kalian, itu bebas ya. Oke, karena sudah seperti ini, jadi kita langsung masukin aja rumusnya. Kita ikutin aja yang sudah ada ya teman-teman. Jadi sama dengan kita masukin 200 ininya, 206,67-nya. Lalu kita tanda per di sini. Kalau tanda per di Excel itu adalah tanda garis miring. Oke. Terus kita masukin SQRT. Kenapa? Kita lihat di sini, jangan lupa di sini tuh kan ada akar ya. Jadi untuk rumus akar itu ya pakai SQRT. Gitu. Jadi kita tulis ini SQRT berapa nih? Ini dikali sama ini. Tutup kurung, jangan lupa di enter. Oke, udah jadi korelasinya. Jadi korelasinya itu adalah 0,98. Sama nggak sama yang diagram pencet? Sama, gitu. Jadi kalau misalkan kita jawaban di korelasi itu sama dengan yang tadi kita lihat di diagram pencar, ya berarti korelasi kita benar. Karena kan memang yang di diagram pencar ini kan memang udah rumus aslinya ya. Jadi kayak
di diagram pecah ini udah rumus fix ya gitu. Jadi udah benar, udah pasti benar gitu. Ya sudah, berarti kita tinggal masukin aja kesimpulannya. Nilai korelasinya adalah berapa? 0,98. Kita ambil 3 angka deh. Dan hubungan antara jam belajar dan nilai yang diperoleh adalah, nah, untuk ngisi yang adalah di sini, itu kita bisa lihat di sini. Nah, di sini itu kan terlihat ya, kalau misalkan, sorry, kita agak gedein lagi. Jadi di sini itu kita bisa ngelihat kalau misalkan angka yang kita dapat itu 0,00 sampai 0,199 itu sangat rendah. Di sini tuh udah kriteria fixnya ya korelasinya. Jadi tiap korelasi itu punya kriteria fixnya dan di sini kriterianya. Dan kalau misalnya kita dapat 0,80 sampai 1,00 berarti sangat tinggi. Di sini udah kita takarin aslinya ya fixnya. Nah, berarti kita lihat nih 0,98 itu ada di range berapa? Ada di angka yang mana? Berarti kan 0,98 itu di atas 0,80 tapi di bawah 1,00. Berarti korelasinya itu yaitu sangat tinggi. Seperti itu. Jadi untuk isi korelasi di sini tuh ya kalian sesuaiin aja sama angka yang didapat kayak gitu. Kalian dapat angka di range berapa nih? Di angka antara berapa dan berapa? Seperti itu. Jadi kita masukin adalah sangat tinggi. Oke, sudah selesai. Jadi korelasi tabel korelasi jadi udah selesai teman-teman. Kita langsung lanjut ke regresi dan prediksi, yaitu di sheet terakhirnya Excel. Nah, ini kan masih kosong juga ya. Nah, ya udah kita gunain aja yang kayak tadi. Kita bisa CTRL plus C, lalu kita bisa langsung taruh di sini CTRL plus V. Seperti itu. Nah, di sini kita menggunakan rumus yang sama lagi ya, kayak tadi, seperti tadi. Jadi kita gunain sama dengan, di sini sama dengan satu kolom B5 ini kita pangkatkan 2. Jangan lupa rumusnya, langsung kita enter. Kita arahkan kursornya itu yang sampai ke tanda plus hitam ini ke bawah. Yang ini kita gunain rumus baru lagi. Nah, sama dengan kita klik, kita kali ini, lalu kita enter. Udah deh, kita klik lagi, kita arahin lagi ya kursor yang ini ke bawah. Nah, seperti itu deh. Nah, karena sudah seperti ini, kita jumlahkan ya teman-teman. Ini kita jumlahin semuanya. Ya. Nah, biar cepet kita arahin ke sini. Udah. Nah, kita lihat teman-teman, di sini tuh masih ada hal yang kosong ya. Jangan lupa diisi. Pokoknya kalau misalkan ada tabel yang kosong kita isi aja. Ini tuh caranya. Ini kan sigma X pangkat 2. Ya udah, berarti jumlah si X yang ini nih, jumlah dia nih, kita pangkatin 2. Sama dengan kita pencet, terus kita arahin yang tanda matematika pangkat 2-nya, kita klik. Sudah hasilnya 400. Jadi di sini kita tuh udah langsung aja masukin angka manualnya, pakai cara manualnya. Di situ udah ada rumusnya kan. Jadi kita tinggal masukin aja nih angka-angkanya. Jadi di sini kan sigma Y. Nah, sigma Y-nya berapa sih hasil dari Y-nya? Gitu. Kita lihat ya. Ini 430. Jadi kita langsung aja isi. Di sini adalah angkanya dalam kurung, jangan lupa ya. 430 dikali sama sigma X pangkat 2, yaitu yang ini, 86. Oke, lalu dikurang sama sigma X-nya adalah 20 ya. Lalu kita tambahin kali sama sigma X yaitu 1640. Kita tutup kurung. Oke, untuk yang di atasnya kita sudah selesai teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke bawahnya.
Kita isi yang bawahnya, jangan lupa. Yang di bawahnya adalah N sigma XY dikurang sigma X pangkat 2. Oke. Jadi di sini kita tulis N. N-nya itu apa? N-nya itu adalah jumlah datanya. Gitu. Di sini kan kita ada 6 siswa kan? Berarti N-nya itu adalah 6. Itu kalian sesuaikan aja. Gitu. Ada jumlahnya, ada berapa di sini nih datanya yang mau kita ketahui. Itu ada 6. Berarti dalam kurung 6 ya, dikali dengan X yang ini, X pangkat 2-nya. Ya, 86. Lalu dikurang dengan sigma yang ini, yang 400 ini. Bisa dibedakan ya, kalau yang di sini itu tuh X pangkat 2 gitu, jumlah hasil yang X pangkat 2 ini. Tapi kalau yang ini adalah si jumlah yang X-nya ini kita pangkatin kayak gitu. Kalau ini kan hasil X pangkat 2. Ini jumlah yang X pangkat 2 yang ini nih yang udah kita pangkatin. Tuh, jumlahnya. Kalau yang ini yaitu yang X ini, yang jumlah X ini kita pangkatin 400. Seperti itu. Udah selesai. Nah, sekarang yang kolom A ini udah selesai. Sekarang kita ke kolom B. Karena di regresi ini tuh regresi dan prediksi ini tuh ada 2 cara, ada A dan B gitu. Jadi kita langsung aja masukin yang tadi ya. Kita langsung masukin N-nya itu adalah 6. Lalu kita masukin kita buka dulu kurungnya. 6 dikali sama sigma X-nya itu 1640. Ya, terus dikurang sama sigma X-nya itu adalah 20. Lalu dikali lagi dengan sigma Y itu 430. Tutup kurung. Setelahnya kita masukin lagi nih. Nah, bisa kita lihat teman-teman, kalau misalkan rumus yang di bawahnya itu sama antara A dan yang B gitu. Jadi kita langsung aja masukin angka ini. Masukin sini. Udah sama. Nah, untuk rumus manualnya ini kita sudah selesai ya teman-teman. Sekarang kita masukin ke rumus pakai Excel gitu. Nah, di sini tuh butuh ketelitian teman-teman. Karena kalau misalkan ada salah satu aja bagiannya atau kayak elemennya, itu bisa nggak ketemu jawabannya. Jadi kita langsung aja ya masukin ya. Jangan lupa kita masukin tanda sama dengan. Lalu kita buka kurung. Ini kita langsung aja masukin. Kita klik yang ini 430. Kita ikutin aja angka yang di sini. Dikali sama 86 dikurang dengan 20 dikali dengan 160. Jadi tutup kurung. Nah, langsung kita ke tanda per atau garis miring, buka kurung lagi, yaitu 6, kita tulis manual aja ya, 6 dikali dengan 86. Oke, dikurang dengan 400. Tutup kurung. Lalu jangan lupa kita enter. Sudah, ini sudah ketemu jawabannya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke rumus yang kedua, yaitu yang di B. Sama aja, sama dengan buka kurung, kita tulis namanya manual. Oke, terus dikali sama 1640 dikurang 20 yang di sini. Oke, dikali dengan 430, lalu kita tutup kurung. Dan kita tambahin per lagi atau garis miring, buka kurung lagi. 6 dikali dengan 86 ya, dikurang dengan 400. Oke, kita enter. Sudah ketemu jawabannya. Nah, kalau misalkan kita lihat ya teman-teman, sebenarnya jawaban di sini itu kita sudah ketahui di diagram pencar tadi. Itulah gunanya kita menggunakan diagram pencar yang layout 9 atau yang ada fx-nya. Jadi kita tuh mempermudah kita untuk mencari tahu nih jawabannya dari si regresi dan prediksi. Seperti itu. Nah, karena sama, ya sudah kita salin aja dari sini. Samain aja gitu. Oke, sini. Nah, sama. Tuh. Ya kan? B-nya berapa? 10,69. Benar. X tambah 36,34. Benar. 36,034. Benar kan?
Ya sudah sama berarti. Nah, sekarang yang di sini sudah tinggal kita reverse saja atau kita balik aja. Dimana di sini berarti 36,034 lalu ditambah dengan 10,69 X. X itu nanti hal-hal yang mau kita cari gitu. Kalau misalkan kita ditanya dari X-nya. Kayak gitu. Nih, seperti ini teman-teman. Kita masuk ke prediksinya. Oke. Prediksikan nilai yang didapat jika siswa tersebut belajar selama 3 jam. Ya sudah, kita tinggal masukin aja yang ini. Kan diketahuinya kan belajarnya selama 3 jam. Berarti ini kan variabel bebasnya yang diketahui kan. Nah, habis itu yang ditanya itu nilainya berapa sih? Ya udah berarti si Y-nya yang ditanya. Ya sudah berarti sama dengan kita tulis aja 10, kita tulis yang di sini ya teman-teman. Sebenarnya kalau misalkan kalian mau nulis yang dari sini juga boleh, kalian mau dari sini juga boleh karena angkanya tetap sama. Seperti itu. 68 96 baik salah 98 sorry 10,68 96 55 17 X. Jangan lupa ditambah sama yang ini A-nya berapa? 36,03448276. Ini sebagai acuan kita ya, sebagai patokan kita. Jadi karena kita sih sudah tahu kan di sini berapa, di sini untuk Y-nya, ya udah kita tinggal aja. Ini yang Y ini kita copy paste. Lalu kita tulis di bawahnya lagi sebagai acuan kita nih teman-teman. Nah, X di sini kita ganti sebagai angka 3. Kenapa angka 3? Karena diketahui itu 3 jam, yaitu variabel bebas yang tadi aku udah bilang ya. Jadi di sini langsung 10,68965517 kali 3. Udah. Nah, sekarang kita gunain rumus. Y sama dengan, kita gunain rumusnya teman-teman. Y sama dengan, kita tulis sama dengan di sini, kita lihat 10 di sini. Klik. Dikali 3 manual, lalu tambah dengan yang ini. Oke, kita enter. Nah, jadi nih ketemu 68,1034483. Ini bisa kita rapihkan. Jadi Y sama dengan 68,1034483. Nah, di sini jadi nilai yang didapat jika siswa tersebut belajar selama 3 jam adalah 68. Kita ambil angka bulannya ya, karena ini kan untuk nilai ya, jadi angka bulan aja. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi sekarang kita sudah selesai. Kita sudah mencari diagram pencarnya. Sudah, lalu kita sudah mencari korelasinya juga, sudah lengkap. Lalu kita juga sudah mencari sampai ke prediksinya. Dari regresi sampai ke prediksi nih. Kalau misalkan siswa itu tuh belajar 3 jam, berarti kalau misalkan siswa belajar 3 jam, berarti dia dapat nilai 68. Oke, sekian tutorial dari aku. Jika masih ada kesalahan, aku mohon maaf. Kurang lebih aku mohon maaf dan terima kasih karena sudah menonton tutorialnya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you.